Ya, malam rekan-rekan sekalian. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf masih mengganggu waktunya eh, malam hari karena mengingat banyak di antara rekan-rekan sekalian sambil kerja sehingga saya ambil waktu di 18.30 WIB. Harapannya adalah teman-teman yang bekerja sudah pulang. Em, Hari ini kita akan langsung dua materi ya. Materi pertama hukum perkawinan saya akan jelaskan seefektif mungkin tidak lebih dari setengah jam mudah-mudahan. Kemudian jeda eh, ke toilet 5 menit sampai 10 menit baru kita akan lanjutkan hmm, di sesi 6 itu waris. Dan mudah-mudahan saya akan menyampaikan semuanya tidak lebih dari 1 jam supaya rekan-rekan sekalian tidak terlalu terganggu aktivitasnya. Kita mulai ya rekan-rekan di sesi hukum perkawinan. Kalau rekan-rekan ingat itu di sesi 5 itu ada materi tentang perkawinan. Hukum perkawinan dalam Islam itu ada beberapa hal yang diatur secara spesifik. Namun sebentar ya, saya matiin TV. Ya, berkaitan dengan hukum perkawinan di dalam Islam itu memang banyak beberapa hal diatur secara spesifik, tapi tetap mengacunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan tentunya. Sudah cukup lama ya tahun 74 dan belum ada perubahan yang signifikan. Eh, Pertama bicara tentang perkawinan hukum Islam ini mungkin sudah tahu ya, terutama untuk rekan-rekan yang beragama Islam. Kemudian untuk rekan-rekan yang sudah menikah gitu ya, biasanya kalau undangan perkawinan itu dikutip Arum ayat 21 berkaitan dengan eh, Tuhan menciptakan atau Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Di dalam undang-undang itu juga sudah didefinisikan. Ini yang kedua ya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ini adalah sumber hukum nasional dan tapi eh, dia disadur atau diadaptasi tentunya melalui kitab suci umat Islam ya yaitu Al-Qur'an. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ada di dalam kompilasi hukum Islam. Pada saat perkuliahan atau tuweb sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa sumber hukum Islam itu eh, cukup banyak ya. Salah satunya adalah kompilasi hukum Islam. Di pasal 2 juga dinyatakan perkawinan itu adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, perintah Tuhan dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Nah, ini definisi nikah, kita nggak perlu bahas cukup panjang ya. Intinya ijab kabul, ada syarat-syarat yang harus em, dipenuhi. Nah, eh, pernikahan dulu sebelum adanya hukum Islam, sebelum em, kitab suci Al-Quran itu diwahyukan ke bumi, itu ada beberapa hal yang kalau terjadi hari ini mungkin itu menjadi sebuah aib gitu ya atau sesuatu yang diharamkan misalnya pernikahan dengan ibu tiri, kemudian pernikahan saling bertukar istri, suami mengizinkan istri bersetubuh dengan pria lain untuk mendapatkan keturunan, pernikahan dengan tawanan perempuan tanpa mahar ya, jadi dinikahi ada perempuan yang diculik atau menjadi budak dan lain sebagainya. Poligami yang nggak ada batasnya, kemudian pernikahan yang mut'ah, pernikahan yang seperti kejadian di Cianjur ya, ada kawin kontrak. Ini sebelum adanya ketentuan mengenai hukum Islam. Nah,
Nah, hukum menikah itu sebenarnya kalau kita bicara hukum Islam dan mungkin rekan-rekan sekalian yang lebih punya pengalaman dibanding saya, mohon koreksi kalau salah atau mohon diberikan pendapat juga tidak jadi masalah. Jadi hukum menikah itu ada berbagai hal gitu. Pertama, jais ya tentu boleh. Menikah itu boleh apabila memenuhi syarat-syarat, dia sudah dewasa, kemudian dia mampu bertanggung jawab dan lain sebagainya. Tapi bisa juga menjadi sunnah gitu. Sunnah itu bagi orang-orang yang non-Islam ya, saya akan jelaskan sedikit. Sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, tetapi kalau tidak dikerjakan ya tidak jadi masalah, tidak berdosa juga. Sunnah itu bagi orang yang berkehendak dan mampu memberi nafkah. Jadi kalau dia ingin menikah, kemudian sudah mempunyai pekerjaan, itu ya kalau dikerjakan dapat pahala. Tapi menikah ini bisa menjadi wajib, ya, harus menikah. Apabila ada orang yang sudah bekerja, ya, mampu memberi nafkah, sudah bekerja atau mempunyai usaha, takut tergoda pada zina, misalnya hawa nafsunya itu tidak terkendali, kemudian malah em, maaf ya, menyewa pekerja seks misalnya. Kemudian juga apa berperilaku tidak wajar dalam konteks eh, seksual dan lain sebagainya. Itu bagi mereka itu wajib. Sehingga ketika orang yang sudah bekerja kemudian hawa nafsunya tidak terkendali, maka diwajibkan untuk menikah. Makruh, makruh ya bagi yang non Islam, makruh itu kalau dikerjakan ya eh, kalau bisa jangan gitu. Intinya gitu. Tapi kalau iya ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan dulu gitu. Makruh bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah. Jadi kalau misalnya belum bekerja, misalnya masih sekolah, masih SMA, belum punya pemasukan dan lain sebagainya, ya kalau bisa janganlah, itu namanya makruh. Bisa juga haram, menikah itu bisa haram. Ketika orang yang ingin menikah dan berniat untuk menikahi seseorang, tapi niatnya itu untuk menyakiti pasangan, untuk menyakiti pasangannya. Misalnya dendam, oh kamu saya nikahin, terus kamu ikut saya, baru saya kemudian eh, melakukan KDRT dan lain sebagainya karena eh, dendam misalnya. Itu nggak boleh, haram ya. Jadi hukum menikah itu tergantung situasi, keadaan, kondisi daripada manusia itu sendiri. Rukun nikah ya ada mempelai laki-laki dan perempuan tentunya ya ini juga diatur, makanya misalnya ada perdebatan tentang LGBT. Kalau di agama Islam clear gitu ya, pasangan itu adalah pasangan yang beda, beda gender, laki-laki perempuan, ada wali, dua orang saksi dan melakukan ijab kabul. Sederhana ya. Unsur-unsur perkawinan, ikatan lahir batin, perkawinan seorang pria dan wanita bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia didasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada persoalan yang mungkin timbul, rekan-rekan sekalian. Kalau kita baca kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Malam. itu dia tidak memberikan pengertian Aku arti. kayak Zoom. Halo, ada yang ingin berpendapat? Belum? Ya, saya lanjut ya. Di KUA Perdata itu tidak ada pengertian perkawinan itu apa. Nah, KUA Perdata itu atau Burgerlijk Wetboek itu memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataan. Undang-undang itu mengakui adanya perkawinan, perkawinan yang sah, perkawinan yang memenuhi syarat-syarat KUA Perdata, tetapi syarat-syarat peraturan agama tidak diperhatikan atau dikesampingkan. Jadi di dalam agama itu biasanya ada beberapa prosesi ya tentunya ya, yang kemudian di KUA Perdata itu tidak diatur secara spesifik sehingga ada persoalan di sana. Nah, menurut doktrin
para ahli ya, ya ini teoritis lah. Perikatan antara seorang pria dengan wanita yang diakui sah oleh undang-undang yang bertujuan membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi. Ini pengertian universal ya. Terlepas dari misalnya ada nikah siri. Tapi kalau konteks hukum, kalau kita di kelas hukum bicara tentang perkawinan itu adalah pernikahan eh, yang diakui sah gitu oleh undang-undang. Nah, di dalam undang-undang itu ada pencatatan. Nah, pencatatan itu ya tentu setelah nikah siri itu harus dicatat supaya hak-hak keperdataan, ikatan perkawinannya itu eh, dijaga, diakui oleh hukum. Nah, kemudian ada kompilasi hukum Islam yang saya katakan bisa menjadi sumber hukum primer daripada hukum Islam itu sendiri. Ini langsung yang kanan ya. Perkawinan itu yang B dilangsungkan oleh petugas catatan sipil atas permintaan pihak yang berkepentingan. Nah, ini yang saya katakan tadi gitu ya, bahwa bicara tentang hukum Islam, hukum perkawinan di kelas hukum sedapat mungkin untuk dilakukan pencatatan sipil. Perkawinan tidak dapat secara bebas menentukan sendiri syarat-syarat dari perkawinan karena telah ditentukan oleh undang-undang. Nah, ini jelas ya. Jadi telah di ya, jadi telah ditasbihkan gitu ya bahwa ada syarat-syarat tertentu. Hak yang bersumber dari perkawinan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Perkawinan putus karena kematian atau alasan-alasan yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang itu sendiri. Nah, karena ada kompilasi hukum Islam, positifnya adalah perkawinan menurut undang-undang berdasarkan asas monogami. Jadi kalau bisa, ya undang-undang itu mendorong kalau bisa itu eh, satu istri saja. Suami istri itu istrinya satu saja. Asasnya monogami. Tetapi tidak ditutup kemungkinan poligami juga masih ada kesempatan. Ketika kita bicara tentang undang-undang perkawinan ya, nomor 1 tahun 74, itu ada ketentuan mengenai diperbolehkannya laki-laki berpoligami. Nah, inilah yang kemudian kalau kita lihat sejarahnya ya, kalau kita bicara filosofi, pada saat Undang-Undang nomor 1 tahun 74 ya, artinya berapa tahun lalu, kurang lebih 50 tahun yang lalu, itu suasana kebatinannya tuh masih DPR-nya itu masih banyak mungkin limit tidak banyak eh, orang-orang yang non-Islam misalnya lebih banyak orang Islam lebih banyak laki-laki yang membentuk undang-undang tersebut. Sehingga ada ketentuan mengenai poligami tetapi tidak disarankan untuk monogami makanya asasnya monogami yaitu satu saja pasangan. Nah, putusnya perkawinan ini yang paling bawah ya. Karena perceraian merupakan pengecualian yang sejauh mungkin harus dihindarkan. Saya pikir sama ya di tiap-tiap agama juga menghindari adanya perceraian. Makanya seperti apa yang saya sampaikan pada perkuliahan sebelumnya bahwa eh, kalau orang mau cerai itu pasti ada dan harus dilakukan namanya mediasi. Pengadilan itu wajib Nah, melakukan mediasi. Supaya apa? Supaya para pihak yang ingin bercerai itu berdamai, berkompromi di pengadilan melalui mediasi. Harus ada itu. Kenapa ya? Karena sedapat mungkin harus dihindari. Saya sudah kasih contoh salah satu artis besar yang mungkin teman-teman tahu sudah 3 kali mengajukan cerai, gagal terus. Yang keempat kali baru berhasil, ya cowoknya itu ya artis besar. Kenapa? Ya karena mungkin belum ada alasan kuat untuk bercerai. Sedangkan pengadilan itu berupaya juga
menghindari perceraian apabila masalahnya tidak jelas gitu. Hanya bosen misalnya itu nggak bisa. Jadi diarahkan ke mediasi perdamaian. Tapi sisi negatifnya kompilasi hukum Islam itu ya tidak mencampuri upacara-upacara perkawinan. Jadi silahkan nih ada upacara-upacara kalau di Hindu misalnya ada prosesi dan upacaranya cukup banyak gitu ya, sebelum disahkan, sebelum dicatatkan itu tidak diatur secara spesifik. Itu diatur di hukum agama atau hukum adatnya masing-masing dan lain sebagainya. Syarat-syarat yang pokok yang sahnya suatu perkawinan menurut hukum perdata barat, ini KUHP perdata ya, ada dua calon, laki-lakinya umur 18, perempuannya 15. Dilakukan di depan pegawai catatan sipil. Ini prinsip-prinsip perkawinan, saya rasa rekan-rekan sudah tahu ya, karena sudah dewasa, sakinah mawaddah warahmah, kebebasan memilih itu tidak dipaksakan kehendaknya. Ini prinsip ya. Tetapi sekali lagi di lapangan dalam konteks empiris itu ada saja ya seperti dijodohkan dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya ada salah satu prinsip yang memang mesti dibebaskan dalam memilih. Kemudian ada muasyarah bil ma'ruf, hubungan dan relasi baik yang dibangun antar suami dan istri serta terhadap anggota keluarga yang lainnya. Kalau bisa sih hubungannya baik. Nah, ada wali, ada mahar. Konsep wali sebelum Islam itu wali dianggap sebagai bentuk kuasa dan wewenang laki-laki atas perempuan atau peniadaan hak perempuan. Kalau udah ada Islam ya wali hanya sebagai pemandu dan pembimbing perempuan yang pada waktu itu masih relatif terbelakang. Waktu di Arab ya. Artinya tidak kalau dulu patriarki sekali ya laki-laki berwenang sekali gitu. Kalau sekarang tidak terlalu patriarki. Konsepnya adalah membantu dan menguasai. Nanti aku bacakan ya. Mahar. Sebelum Islam, mahar itu dianggap sebagai bentuk harga diri seorang pengantin perempuan. Jadi sebelum adanya aturan hukum Islam itu ya gede-gedean. Semakin tinggi besarannya, maka itu adalah harga diri perempuan. Tapi sesudah Islam itu mahar itu merupakan cerminan atau bentuk kesungguhan cinta kasih yang diwujudkan dalam pemberian. Jadi pemberian itu wujud cinta kasih lah. Walaupun hari ini kita lihat beberapa adat memang memandang mahar itu adalah eh, sebuah bentuk harga diri gitu. Makanya kalau mungkin di sini ada orang Makassar, ada orang Panai gitu ya, semakin tinggi status sosialnya, semakin tinggi pendidikannya, maka semakin besar mahar yang harus dibayar karena masih dianggap bentuk harga diri misalnya. Dan itu sah-sah saja ya dalam konteks adat gitu ya. Tetapi kalau bicara tentang hukum Islam khususnya, itu mahar bentuk kesungguhan cinta saja. Nah, ada beberapa kontroversi dalam praktik pernikahan itu poligami itu masih kontroversi ya tentunya kontroversi itu masih debatable, ada yang menolak, ada yang mendukung dan lain sebagainya. Perkawinan siri yang tadi saya bilang nikah mut'ah, kawin Ini kontrak, lama. kemudian ada nikah beda. Ini dulu. Nah, poligami memang ada gitu ya, tapi latar belakangnya itu setelah ada perang Uhud ya banyak memakan korban jiwa khususnya perempuan laki-laki. Nah, laki-lakinya meninggal akibat perang, kemudian banyak janda dan anak yatim yang tentunya terlantar ya. Sehingga ya dianggap ya silahkan berpoligami karena eh, laki-laki mungkin lebih terbatas daripada perempuan akibat eh, gugur di dalam medan perang. Tetapi ya hari ini memang banyak yang mungkin tidak tidak menginginkan adanya poligami gitu. Ya sah-sah saja gitu ya.
Karena apa? Penekanannya adalah pada konsep keadilan, bukan pada banyaknya istri. Kalau kita lihat ya ada konsep apabila kita eh, meyakini bahwa kita bisa berlaku adil, ya maka dipersilahkan dan tentu mesti seizin daripada istri. Kemudian pernikahan siri ya di dalam Islam ya tentu diperbolehkan gitu ya. Ya, pernikahan yang meskipun telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai ketentuan syar'i, namun tidak dicatatkan di KUA. Pokoknya kalau nikah resmi ya ada akta nikahnya, sah secara agama, sah secara hukum nasional juga. Tapi kalau nikah siri tidak ada aktanya. Dianggap sah secara agama, tetapi tidak sah secara hukum. Kalau bicara tentang hukum, ya karena kita di kelas hukum, itu nikah siri itu tidak sah gitu ya, tidak sah secara hukum. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang menyatakan di pasal 2-nya perkawinan sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Nah, ayat 2 ini yang menjadi penting adalah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, sah secara hukum itu adalah dicatat. Kalau nikah siri ya kerugian ya bagi terutama bagi wanita tentunya. Karena misalnya hak-hak waris, hak dinafkahi mungkin secara hukum Islam itu ada, tetapi dalam konteks hukum nasional apabila dia gugat ketika bercerai, dia menggugat untuk tetap dinafkahi, itu agak sulit menang ya di pengadilan umum, pengadilan hukum gitu ya, pengadilan yang secara universal, pengadilan agama. Kenapa ya? Karena di mata hukum perkawinan itu belum sah gitu, sehingga tuntutan-tuntutan itu sulit dikabulkan oleh hakim. Makanya kalau perempuan, eh, saya sih rekomendasikan untuk diminta dinikahkan secara hukum, dicatatkan. Ya, kalau nikah siri ya menghindari zina, belum ada siap moral ataupun material, biar cepat. Kemudian sulit biaya gitu, alasan untuk bisa berpoligami ini, apalagi kalau PNS itu kan sulit ya. Bahkan PNS DKI Jakarta dia dilarang berpoligami. Positifnya iya, sah secara agama, jadi nggak seks bebas gitu ya, tenang. Tapi dampak negatifnya nggak ada kepastian hukum. Status anak menjadi tidak jelas karena tidak ada bukti otentik dari pernikahan orang tuanya. Kalau terjadi perceraian, istri dan anak tidak akan mendapat hak-hak yang seharusnya didapatkan, hak waris, hak asuh, pendidikan, dan lain sebagainya. Makanya saya pernah mencontohkan, ada artis lagi. Artis ya, maaf ya, karena gampang, mungkin rekan-rekan bisa relate. Ada seorang artis, YouTuber, punya pacar, pacarnya hamil, tetapi putus hubungan, ya. Lalu kemudian ya artis ini kaya raya ya tentunya ya. Tapi mungkin ya saya nggak tahu detailnya tentunya ya karena saya bukan kerabatnya. Putus hubungan, namun terlanjur hamil mantan pacarnya itu. eh, Sepertinya disepakati ini saya baca ini hukumnya ya, putusan pengadilannya ya. Sepertinya disepakati bahwa menikah dulu, dipaksakan menikah walaupun artis ini sudah punya pacar baru dan pacarnya artis juga. Tapi mantannya hamil gitu. Akhirnya mantannya itu dinikahkan sah secara hukum. Kenapa? Karena di undang-undang perkawinan itu anaknya itu dianggap sah secara hukum itu ketika dia lahir dalam perkawinan yang sah. Ya, jadi misalnya sudah tahu hamil, ya bapak ibunya nikah. Kalau bapak ibunya nikah, dia lahir. Nah, itu anak yang lahir dari perkawinan yang sah gitu. Itu undang-undang perkawinan ya. Lalu artis ini ya, dia nikahkan mantannya itu. Setelah mantannya itu melahirkan anaknya,
langsung diceraikan gitu. Langsung diceraikan. Resmi di pengadilan agama bercerainya beberapa hari setelah anaknya lahir gitu. Ini mungkin ya, ini saya pakai kata mungkin kan ya, karena sekali lagi saya tidak berani memastikan gitu ya. Tetapi prediksi saya secara hukum itu adalah win-win solution ketika si laki artisnya ini tidak mau melanjutkan hubungannya, tapi udah terlanjur hamil, lalu si perempuan tidak apa-apa, tidak melanjutkan, tidak bertanggung jawab, tetapi dia minta mungkin dinikahkan dulu, anaknya jelas, nanti akta kelahirannya jelas, bapaknya siapa, nasabnya jelas, warisnya jelas. Meskipun berpisah, ini konsekuensi hukum ya. Saya tidak tahu pengacara pengacara artis itu membaca eh, potensi problem suatu saat ketika ya di pengadilan agamanya tentu ada nafkah yang harus dipenuhi oleh si artis ini. Bercerai, dia anaknya lahir di dalam perkawinan, anaknya lahir baru beberapa hari langsung bercerai, tetapi tentu ada kewajiban untuk menafkahi karena anak-anak yang sah secara hukum. Konsekuensinya suatu saat nih, rekan-rekan, kalau anaknya itu sudah dewasa 20 tahun ke atas, ya tentu dia punya hak waris yang sah secara secara hukum Islam. Jadi saya prediksi suatu saat gitu ya, ini akan menjadi bom waktu gitu. Nah, kalau udah terlanjur nikah siri, ada yang namanya isbat nikah. Jadi nikah siri itu diajukan ke pengadilan agama supaya ditetapkan secara sah, ada akta nikah sebagai buktinya. Demikian materi tentang apa tadi? Hukum perkawinan. Lanjutnya kita istirahat ya 5 menit. Teman-teman boleh ke WC dulu. Baru kita lanjut ke hukum waris sama ya, kurang lebih setengah jam saja supaya kita bisa memaksimalkan waktu. Teman-teman juga tidak terlalu banyak diambil waktunya atas perkuliahan ini.
Suara saya terdengar nggak, teman-teman? Terdengar, Pak. Oh, dengar Pak. Ya, ya, oke, oke. Ya, 2 menit lagi kita mulai hukum waris ya, sebentar aja ya. Tidak lebih dari setengah jam ya. Oke, rekan-rekan sekalian, kita lanjut hukum kewarisan Islam di Indonesia ya. Eh, Mohon maaf kalau saya nanti agak cepat bicaranya, supaya sekali lagi saya tidak ingin mengambil waktu rekan-rekan terlalu lama karena tidak efektif juga ya lama-lama kuliah berjam-jam gitu ya. Jadi saya coba seefisien mungkin. Istilah waris Islam ini penting ya, dan biasanya di mata kuliah hukum Islam itu yang paling rumit adalah hukum warisnya. Kenapa? Karena saudara biasanya ya itu harapannya lulus dari sub bidang di hukum Islam yaitu hukum waris, itu saudara bisa menghitung waris Islam yang relatifly relatif agak rumit gitu. Karena matematika gitu ya. Biasanya orang-orang yang berkuliah di Fakultas Hukum itu salah satunya yang menghindari matematika gitu. Nah, dalam kompilasi hukum Islam itu hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, lalu kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan warisan itu ya atau menjadi ahli waris
Dan berapa bagian-bagiannya? Tuh, ada harta peninggalan, ada harta warisan. Pewaris, ahli waris saya tidak perlu menyampaikan lagi karena saudara tentu sudah paham. Kalau di hukum waris di Indonesia itu sistem hukumnya ya ada lingkupnya di peradilan. Peradilan agama. Jadi kalau teman-teman suatu saat mudah-mudahan tidak ya, ada sengketa waris dan beragama Islam, maka sengketa tersebut diselesaikan di pengadilan agama. Kalau bicara tentang adat itu di peradilan umum. Kalau umat non-Islam itu di peradilan umum juga, gugatnya secara perdata. Jadi landasannya kitab undang-undang hukum perdata. Tapi kalau teman-teman yang beragama Islam di peradilan agama yang digunakan adalah kompilasi hukum Islam. Itu berlaku di Indonesia. Pak, kalau misalnya agamanya Islam semua tapi ingin menyelesaikan perkaranya itu di pengadilan negeri, secara hukum bisa gitu ya, tetapi nantinya ya secara hukum tuh maksudnya di KUA Perdata itu tidak memandang agamanya. Jadi mesti diterima, tetapi biasanya ditolak oleh hakim pengadilan umum dan direkomendasikan disuruh itu menyelesaikan ini di peradilan agama. Ada patrilineal, ada bilateral, ada KHI. Ini sistem hukum ya. Ada hukum menentukan masyarakat, maka hukum mencerminkan masyarakat. Hukum perkawinan dan hukum kewarisan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini menurut Al-Quran. Jadi ada 3 sistem garis keturunan. Patrilineal ya, setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya. Ada matrilineal kepada ibunya. Ada bilateral, setiap orang menghubungkan dirinya dalam keturunan ayahnya dan ibunya, seperti di Pulau Jawa. Matrilineal ini Minangkabau ya. Suku Minang ada yang matrilineal. Bahkan di sana ya, bagi orang yang Minang di sini mungkin tahu ya, ada konsep, saya tidak tahu di Pariaman atau di mana ya, ada Lubuk apa gitu ya, saya lupa. Itu ada konsep di mana justru yang membayar itu adalah keluarga istri ke keluarga suami. Kenapa? Karena ya konteksnya matrilineal. Patrilineal ya di Batak, di Bali ya itu juga patrilineal. Kalau dulu itu anak lelaki dan anak perempuan itu tidak pantas menjadi ahli waris. Ini zaman jahiliyah dulu ya. Yang jadi ahli waris itu mesti dia pandai berkuda, dia hebat dalam berperang, dan dia bisa merampas harta ketika berperang. Jadi yang gagah-gagah itu yang menjadi ahli waris gitu. Sedangkan ya kalau yang belum dewasa ya dia tidak punya hak waris. Dulu kaum perempuan itu dilarang mewarisi harta peninggalan. Janda dari orang yang telah meninggal dunia sebagai wujud harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Bahkan jandanya itu dianggap sebagai salah satu warisan. Seram ya di zaman Zahiliyah, mendegradasi posisi perempuan. Nah, ini ada uh, hadis riwayat ya. Contohnya janda dapat diwarisi. Bila terjadi seorang lelaki meninggal dunia, meninggalkan perempuan, janda ya, ada istilahnya kerabatnya melemparkan pakaiannya di muka perempuan, itu contohnya melarang untuk dinikahi oleh orang lain. Jika perempuan tersebut cantik, ya dikawinin gitu sama kerabatnya. Jika kurang cantik, ditahan aja gitu ya sampai meninggal dunia untuk kemudian diwarisi hartanya. Nah, ini hadis-hadis yang zaman dulu ya. Contoh janda dapat dikawini anak pewaris bahkan.
Nah, sebelum Islam itu hanya anak laki-laki dewasa. Setelah Islam datang itu ada ya QS, surat An-Nisa itu, Al-Azab dan lain sebagainya, itu mengatur secara spesifik terkait dengan hak-hak daripada ahli waris. Nah, kemudian diatur lebih lanjut, kemudian ada hadisnya disandingkan dengan ayat-ayat. Hukum warisnya hubungan darah, hubungan semenda, memerdekakan budak, wasiat. Nah, sebab-sebab waris di KHI, Kompilasi Hukum Islam, lelaki, ayah, ya, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Perempuan itu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek. Hubungan sebenda atau seperkawinan adalah duda atau jandanya, gitu ya, pasangannya. Ini pasal 174. Kompilasi Hukum Islam. Nah, budak itu udah dihapus karena udah nggak ada perbudakan ya. Sekarang itu udah dilarang gitu perbudakan. Kalau dulu budak itu masih ada warisan ya. Nah, pemberian wasiat kepada seseorang dapat digantikan dan lain sebagainya. Nah, ini bedanya sama negara-negara barat ya. Kalau teman-teman sering nonton film, kemudian ada ya film tentang orang kaya, dia meninggal, kemudian dia tulis wasiat. Wasiatnya itu dibacakan oleh pengacara bahwa anak perempuan dikasih A, B, C, istri dikasih A, B, C, dan lain sebagainya. Itu berlaku ya, wasiat itu lebih tinggi daripada hukum warisnya. Tetapi kalau di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum Islam, itu wasiat itu tidak serta-merta dikabulkan semua gitu. Kenapa? Karena yang didahulukan adalah ahli waris yang secara hukum Islam itu sudah diatur bagiannya. Jadi nggak bisa juga misalnya, oh tulis wasiat lebih sayang anak cewek, kemudian tulis wasiat bahwa 80% harta warisnya ke perempuan. Itu tidak serta-merta dilakukan gitu. Kenapa? Karena ada bagian anak laki-laki yang lebih besar, yang mutlak secara hukum waris Islam itu mesti didapatkan oleh laki-laki ini. Meskipun dia bandel dan lain sebagainya. Pewaris, orang yang meninggal dunia, waris adalah ahli waris yang masih hidup, harta peninggalan, maurus. Syarat ya tentu meninggal dan punya harta ya. Kematian tuh ada 3 rekan-rekan sekalian. Ada mati hakiki, ya dia sudah meninggal, dan meninggalnya itu bisa dilihat lah bahwa dia meninggal. Ada alat buktinya, ada surat kematian biasanya ya kalau ngomongin waris ya, dari rumah sakit kita urus surat kematian. Ada mati hukmi yang kedua. Kematian yang disebabkan adanya putusan hakim. Misalnya, oh dia yang kemarin saya sudah sempat singgung ini, orangnya hilang, udah berpuluh-puluh tahun, nggak tahu di mana. Minta tolong pengadilan untuk menyatakan bahwa orang hilang itu meninggal. Supaya apa? Supaya warisannya bisa dibagi. Ada mati takdiri. Kematian seseorang berdasarkan dugaan. Bayi yang baru lahir itu dipukul terhadap ibunya agar ibunya meminum racun yang mengakibatkan bayi dalam kandungan meninggal dunia. Syarat waris ya tentu masih hidup saat pewaris meninggal dunia. Agamanya Islam tentunya ya, karena ini bicara hukum waris Islam. Makanya ada kisah nyata gitu ya, dia punya 2 anak, eh, yang satu Islam, yang satu sudah pindah agama ke Kristen. Orang tuanya kaya raya. Nah, dalam konteks hukum Islam itu nggak bisa turun ke anak yang sudah pindah eh, agama. Kenapa? Karena ya dia sudah tidak beragama Islam. Jadi secara hukum waris Islam dia tidak dapat sekaya apapun orang tuanya.
penghalang menjadi ahli waris ada ya. Misalnya ya terbukti secara sah bahwa dia yang berupaya atau dia yang melakukan pembunuhan terhadap orang yang punya harta. Dia nggak beragama Islam dan terhalang oleh ahli waris lainnya. Misalnya dia saudara saudara jauh gitu ya. Kalau udah ada ahli waris utama ya dia nggak dapat. Nah ini kalau karena pembunuhan itu nggak bisa ya. Yang bunuh itu gugur hak warisnya meskipun dia anak kandung laki-laki. Nah, ini golongan ahli waris ini agak rumit, teman-teman, tetapi rekan-rekan kalau yang tertarik ingin memperdalam itu bisa cek di berbagai platform di internet, kemudian bisa dicek AI juga ya untuk mengetahui berbagai ketentuan pembagian golongan waris. Dia ada yang dapat gede, ada yang dapat kecil. Di sini dijabarkan sebenarnya. Ahli waris yang sudah jelas berapa persen, berapa persentase warisannya, anak perempuan yang tidak didampingi anak laki-laki. Kalau nggak ada laki-laki ya anak perempuannya dapat, ibu, ayah dalam hal pewaris mempunyai anak, duda, janda, dan seterusnya. Saudara laki-laki, saudara, dan seterusnya. Zawil furud. Ini juga ya dan lain sebagainya. Ini cukup panjang ya. Jadi tidak saya jelaskan satu-satu karena kalau satu-satu mungkin 2 jam belum selesai. Nah, ada ahli waris pengganti juga eh, cucu bisa, kakek bisa, nenek bisa. Asabah. Asabah itu golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka. Ini banyak sekali ya secara teori. Ah, ini karena saya dosen ya, rekan-rekan, jadi mohon maaf saya menampilkannya cukup teoritis, tetapi bisa teman-teman cari dengan bahasa yang lebih sederhana di AI atau di internet. Tetapi itu digunakan untuk belajar ya teman-teman ya. Nah, kalau di KHI itu tidak menentukan secara tegas bagian warisan bagi saudara gitu. Ini pasal-pasalnya ya cukup jelas. Jadi kalau kita mau bagi waris itu, kita bisa baca juga kompilasi hukum Islam ya. Kalau dulu kan susah internet ya. Kalau sekarang kan internet udah menjelaskan tuh bahkan kayaknya saya belum pernah nyoba gitu ya. Tetap sepertinya AI itu bahkan bisa dia menghitungkan waris berapa persen dan berapa banyak gitu. Saking sudah majunya dunia modern hari ini. Gitu ya. Kalau dulu saya zaman kuliah itu ujian akhirnya itu menghitung waris gitu. Jadi dosennya itu memberikan soal si A itu punya harta berapa, dia punya adik, dia punya kakak, dia punya anak cewek berapa, anak cowok berapa, dan lain sebagainya itu kita ngitung sendiri. Jadi kalau sekarang ya teman-teman bisa belajar banyak dari internet. Nah, keutamaan Hazairin ya, anak-anak, laki-laki dan perempuan, dan ibu, ayah, janda atau duda yang ditinggalkan. Baru saudara laki-laki dan lain sebagainya. Ada keutamaan pertama, keutamaan kedua, keutamaan ketiga, keutamaan keempat. Ini layering ya. Intinya derajat ahli waris itu ya anak dan keturunannya dulu. Duda atau jandanya, baru kakek nenek atau ayah ibu. Derajat ini menentukan
presentase ya. Presentasenya teman-teman bisa dicek di internet. Ya, ini detail sekali ya. Saya akan mengupload ini ke web ya, ke sesi sesi ahli waris, sesi hukum kewarisan, supaya teman-teman bisa baca sendiri. Intinya sangat-sangat rumit. Nah, ini nih. Ini langsung tabel garis hukum kewarisan ya. Anak laki-laki versus anak perempuan di pasal 176 di kompilasi hukum Islam itu 2:1, rekan-rekan. Jadi kalau anak laki-laki dapat berapa? 500 juta gitu ya, anak perempuannya dapat 250 juta. Jadi hitungannya rumit, teman-teman. Apalagi menggunakan mengkalkulasi secara matematis ya. Ya kita bersyukur hidup di zaman sekarang yang ada bantuan untuk menghitungnya gitu. Kalau enggak dulu ya susah, kita harus oret-oretan pakai kalkulator. Sudah lebih ya, sudah 1 jam kita bertemu. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, rekan-rekan sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mohon bantuannya untuk on cam karena saya mau eh, screen capture, mau foto pertemuan ini rekan-rekan sekalian sekaligus biar saya bisa mengisi daftar hadir rekan-rekan sekalian. Saya izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Saya izin bertanya mengenai hukum pernikahan beda agama, Pak. Ya. Jadi kan di dalam Islam kan ada salah satu ayat di Al-Quran, yaitu seorang pria Muslim diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab. Saya contohkan seperti mungkin wanita Nasrani yang beragama Nasrani. Namun dalam hukum nasional kan dilarang pernikahan beda agama. Jadi banyak mungkin pasangan yang beda agama akhirnya memilih untuk menikah ke luar negeri. Misalnya Australia yang melegalkan pernikahan beda agama. Pertanyaan saya, bagaimana status anak dari pernikahan beda agama? Apa akibat negatif dari pernikahan beda agama terhadap anak tersebut ketika orang tuanya kembali ke Indonesia? Itu yang pertama. Terus pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Bapak mengenai berita di sosial media di mana seorang pria menggugat hukum perkawinan, UU perkawinan ke MK karena dia tidak bisa menikahi pasangannya yang berbeda agama. Terima kasih, Pak. Terima kasih Dimas ya. Pertanyaannya bagus sekali. Ini lagi hot juga eh, kasus pernikahan beda agama yang sampai ke Mahkamah Konstitusi. Pertama saya jawab dulu secara hukum. Ketika ada seseorang dia tidak diperkenankan untuk menikah secara resmi, secara hukum di Indonesia karena beda agama, lalu kemudian menikah di luar negeri baru kembali lagi. Secara hukum gimana? Apakah dianggap sah? Kemudian hak-hak istimewa yang didapat akibat perkawinan itu dianggap sah secara hukum atau tidak? Jawabannya itu tidak. Kenapa demikian? Seperti apa yang saya jelaskan tadi di awal perkuliahan di materi hukum perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 itu menyatakan bahwa perkawinan yang sah itu mesti dicatatkan secara negara, gitu. Indonesia tentunya.
Sehingga kalau dia nikah di luar, kemudian dibawa ke Indonesia, tetapi juga tidak dicatatkan secara sah dalam konteks hukum nasional, itu tentu hak-hak keperdataan daripada akibat perkawinan itu tidak sah secara hukum nasional gitu. Karena ya sekali lagi gitu ya, itu sudah amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Saya pikir itu ketentuan yang cukup baik. Nah, kemudian kalau kita bicara nikah beda agama yang sampai kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi, ya luar biasa ya ini, Dimas berarti aware dan membaca. Kalau kita bicara hukum Islam itu benar gitu ya, ada saya seingat saya itu ada apa, mazhab Hanafi gitu ya, laki-laki muslim itu boleh menikahi perempuan ya ahli kitab. Kalau kita bicara ahli kitab itu dalam konteks Hanafi dan Maliki ya sepertinya itu ya dia Yahudi, terus kemudian Nasrani ya kalau kita bicara zaman dulu. Tetapi kalau kalau konteks fikih modern itu lebih banyak melarang tentu ya, kita tahu gitu ya, ada Majelis Ulama Indonesia, ada fatwanya juga melarang pernikahan eh, beda agama, apalagi yang agama ya jangankan yang eh, meskipun prianya yang Islam, yang perempuan yang non Islam gitu ya, itu sesuai dengan eh, mazhab tadi yang laki-laki itu boleh menikahi orang yang non Islam, tetapi dalam konteks hukum Islam modern gitu, itu dianggap bahwa kasus-kasus yang terjadi gitu, anak itu mengikuti agama ibunya gitu, dan suami itu tidak mampu mempengaruhi bahwa keluarga intinya itu masuk ke Islam gitu. Sehingga MUI itu mengambil sikap yang menurut saya supaya aman gitu, bahwa undang-undang perkawinan di Indonesia itu juga mensyaratkan kesamaan agama. Sehingga dalam hukum modern itu sudah tidak lagi dipandang sebagai sebuah kebenaran laki-laki muslim menikahi perempuan yang ahli kitab. Makanya ada cowok yang mau gugat ke Mahkamah Konstitusi itu karena dia bicara tentang hak asasinya. Di konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu kita diperbolehkan untuk memilih pasangan gitu. Itu landasannya. Kenapa ini tidak boleh? Nah, nanti sepertinya putusannya belum ya, tetapi prediksi saya, Dimas gitu ya, dan rekan-rekan sekalian, itu sulit dikabulkan gitu. Di Indonesia itu sulit dikabulkan. Kenapa ya, itu tadi gitu ya, dalam fikih modern itu sudah tidak lagi lazim gitu. Apalagi dalam konteks mazhab Hanafi tadi, ahli kitab di situ adalah Yahudi gitu ya. Nasrani yang benar-benar mempelajari Alkitab. Ya kita tahulah orang Indonesia Islam gitu dengan orang Yahudi ya tentu sangat-sangat bertolak belakang. Seperti itu mungkin ya, terima kasih eh, pertanyaannya. Yang lain mungkin boleh. Kalau tidak ada, saya izin foto ya. Saya izin dokumentasi supaya saya juga bisa absen dengan mudah. Saya lupa nih gimana caranya ya. Oh ya. Sebentar. Ya, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak pertemuannya. Sekali lagi saya mohon maaf sekali tidak dari awal memandu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian karena saya ini tutor pengganti gitu ya. Saya baru masuk ke sesi 7 gitu. Rekan-rekan saya baru masuk pada saat sesi 7, baru saya disuruh mengampu kelas ini. Jadi mohon maaf atas keterlambatan itu, di luar kehendak saya gitu ya, karena saya dosen pengganti, saya baru tahu kalau ada kelas ini di sesi 7. Dan kita sudah maksimal sepertinya. Saya akan berusaha memberikan nilai yang baik untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih kebersamaannya. Kita sepertinya tidak akan bertemu lagi karena sudah 2-3 kali, 4 materi sudah kita selesaikan. Berhubungan juga sudah sesi 8. Semoga teman-teman sukses, semangat untuk lulus dan menjadi sarjana hukum, sehingga
gelarnya itu bisa bermanfaat bagi kehidupan rekan-rekan sekalian. Semoga sukses semuanya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya ataupun dari platform di Universitas Terbuka. Terima kasih ya. Silahkan menjalani aktivitas selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tugas dan lain sebagainya segera akan saya selesaikan. Mohon rekan-rekan menyelesaikan juga tanggung jawab rekan-rekan di platform e-learningnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan tutup. Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Semoga sukses dan mendapatkan gelar sarjana hukum. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih, Baik, Pak. terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak.